Argumentasi manipulatif. Argumentasi manipulatif itu adalah argumentasi yang itu manipulatif. Jadi di era teknologi informasi ini, di era digital ini sesungguhnya, jika ada orang melakukan argumentasi yang itu manipulatif, itu menjijikkan, saudara. Karena statement hari ini itu akan bisa diakses sekian waktu yang akan datang. Statement sekian waktu yang lalu, sekian tahun yang lalu, mungkin sekian puluh tahun yang lalu, itu bisa diakses hari ini. Dan itu statement siapapun. Jadi jika ada orang melakukan manipulasi terkait data, itu menjijikkan, saudara. Siapapun dia. Termasuk argumentasi bahwa data hilang. Data hilang, file tidak sampai. File tidak sampai kalau bicara salah satu platform misalnya. Kirim file, kemudian file sudah nyampe, kemudian di screenshot gitu, kemudian dihapus lagi, ya itu kan berarti tetap ada campur tangan manusia dalam melakukan manipulasi data. Beda lagi dengan angka 1 dibuat angka 10. Itu kan manipulasi, tapi beda manipulasinya. Sama-sama manipulasi. Ada lagi sebuah pekerjaan dengan volume 100 begitu. Kemudian dikerjakan volume 60 begitu. Kemudian dilaporkan sebagai volume 100 begitu. Diambil angel gambarnya di volume yang sempurna, di volume 80 ini tadi. Kemudian dilaporkan volume 100, ini kan juga manipulasi. Semuanya manipulasi, macam-macam polanya. Tapi ingat bahwa semua manipulasi itu bisa dibuktikan jika mau. Nah, dalam dunia data, sebetulnya dalam dunia apapun, itu ada dua aspek, saudara. Aspek teknis dan aspek non-teknis. Aspek teknis itu semua bisa dibuktikan. Tapi aspek non-teknis itu sulit dibuktikan. Sesuatu yang sudah dimanipulasi atau manipulatif begitu. Itu sulit dibuktikan karena biasanya menggunakan pola. Manipulasi itu tidak hanya satu orang, satu pihak pelakunya. Karena jika satu pihak, maka mudah sekali manipulasi itu untuk dibongkar. Dulu sempat ada istilah, koruptif itu bisa dibongkar jika hujannya tidak merata. Jadi jika pembagian tidak rata, maka masing-masing akan bicara tentang keadilan pembagiannya. Kan begitu. Karena angka 10 bagi saya dengan angka 10 bagi dia itu bobotnya berbeda. Sama-sama angka 10 tapi memiliki bobot yang berbeda. Lagi-lagi bicara manipulatif. Banyak sekali manipulasi sesuatu itu bisa dilakukan. Dan itu dimanapun dan oleh siapapun. Manipulasi data itu macam-macam caranya. Dan macam-macam tingkatnya. Maka saya kalau ada orang yang bicara, data ini saya mengerjakan. Oh ya? Ayo kita lihat. Saya akan bicara begitu. Ayo kita buktikan bahwa data itu si X yang mengerjakan. Ingat, sehebat-hebatnya penjahat itu tetap meninggalkan jejak kejahatannya. Sehebat-hebatnya penjahat itu tetap akan meninggalkan jejak kejahatannya. Allah itu tetap akan memberikan celah kecil gitu kan untuk membongkar kejahatan. Jadi ketika Allah memang berkehendak untuk membongkar sebuah kejahatan, maka akan terbongkar saja semuanya itu.
Misalnya begini, sebuah lembaga itu mengakukan pendataan ulang terhadap timnya. Datanya dikirim ya. Kemudian ada beberapa pihak yang dianggap tidak sesuai atau dianggap berbahaya, kemudian dipotong. Atau ada yang berpesan untuk memotong gitu kan. Dipotong lah intinya. Bagaimana caranya? Kita harus mencari celah gitu kan untuk memotong. Sudah bilang aja. Datanya belum nyampe. Datanya tidak nyampe gitu kan. Nah, jangan lupa di era digital itu melacak data, kalau kita mau fair secara teknis, maka itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak fair, tidak bisa. Semuanya harus fair. Lalu ada yang misalnya ngomong, ayo mas, kita buat fair. Fair betul loh ya? Iya. Apakah yakin fair? Belum tentu yakin. Untuk membongkar sebuah data itu valid apa tidak, kan gitu ya. Dalam konteks distribusi data itu ada beberapa poin yang mesti dilakukan pemeriksaan gitu kan. Yang melakukan pemeriksaan adalah seorang engineer kan begitu ya, seorang ahli. Nah, ketika sudah dilakukan pemeriksaan masih ada celah. Wong menuso itu ada yang mencari rezeki dengan cara menjual kejujurannya, menjual idealismenya, menjual prinsipnya. Ada yang menjual profesionalismenya. Dalam konteks halal dan haram jelas. Tapi dalam konteks prinsip mencari duit, itu yang penting kan saya jual, you beli. Kan begitu. Nah, ketika seorang ahli, seorang engineer ini melakukan sesuatu dan ketemu data validnya, tentu dia punya kontrak kan dengan si pemberi pekerjaan. Gitu kan. Kan tinggal didukuri ae. Lek awakmu nggarap iku dibayar sekian gitu kan ya. Ayo saya bayar sekian kali lipatnya, datanya kasihkan ke saya. Oke? Nanti kamu laporkan data itu sesuai dengan editan saya, misalnya begitu. Itu kan bisa saja. Atau hilangkan data-data yang ini. Atau kamu kan ahli di bidang IT. Tolong dimanipulasi laporannya. Oke? Agar publik itu percaya bahwa kami seolah-olah benar. Kan legitimasinya di tangan Anda. Nah, itu juga proses manipulasi. Jadi, lalu harus bagaimana, Mas? Ya, lek mikir elek tok, ora iso apik. Ndak akan berbuat, oh wes lah kok sing ahli ngono. Jangan begitu mikirnya. Kalau saya berpikirnya adalah ketika berbicara manipulatif, saya mencontoh. Ada sebuah buku yang saya baca yang mengisahkan ketika Nabiullah Ibrahim dibakar. Ada beberapa versi buku ya. Buku yang mengatakan itu burung, ada yang mengatakan itu semut. Semut itu meludah kepada api yang membakar Nabi Ibrahim. Dia tahu bahwa ludahnya itu tidak akan nyampe dan tidak akan berpengaruh. Tapi minimal dia sudah melakukan sesuatu untuk membantu Nabi Ibrahim. Maka saya mikirnya adalah, nggak kanggo nggak apa-apa, gitu kan ya. Dianggap nggak manfaat nggak apa-apa. Yang penting kita ini atau saya sudah berbuat untuk bicara tentang kulil haqqa walau kana murron. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Pahit memang. Akan banyak orang yang tidak suka, akan banyak orang yang berusaha membuang, akan banyak. Tidak masalah. Kebenaran harus tetap disampaikan. Oke ya.